Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hewan Dede Zuraida sebagai moderator. Yang saya hormati Wali Kota beserta jajarannya dari mulai camat sampai lurah, RT, RW, kemudian gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Depok yang saya luar biasa, saya berikan apresiasi begitu. Inilah konsep One Health yang sesungguhnya melibatkan semua unsur masyarakat dari mulai ulama, tokoh agama, kemudian pejabat yang dari mulai tingkat wali kota sampai dengan pejabat yang paling dekat dengan masyarakat yaitu RT RW. Karena waktunya tidak banyak, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja yang saya akan sampaikan adalah mengenai bagaimana penanganan hewan dan daging hewan kurban, terutama pada saat di penampungan atau di pembelian sampai dengan di penyembelihannya. Saya izin akan share screen. Nanti materi saya sudah saya kirim ke Dr. Fetty untuk bisa disebarkan, tetapi mohon maaf dalam bentuk PDF karena filenya cukup berat sehingga sebetulnya boleh-boleh saja sih, tetapi yaitu karena filenya berat jadi saya tidak bisa mengirimkan via WA. Ya, mohon izin Dok Tikno, ya. posisi Dok Tiknonya. Nah, ya. saya memang belum terbiasa dengan kamera. Saya biasa petakilan nggak bisa diem, jadi ya sangat terbatas dengan mohon maaf kadang-kadang tidak sadar kamera. Ya, tadi soalnya Dok. Ya silakan dilanjut Dok. Baik, tadi sudah disampaikan semuanya sebetulnya oleh Ibu Dia sebagai Kepala Dinas, kemudian Pak Ketua Umum MUI Kota Depok, begitu ya. Semuanya alhamdulillah seiring sejalan, tidak ada yang saling berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin saya akan lebih ke bagaimana cara menangani hewannya. Ini adalah mengenai bagaimana perintah berbuat ihsan terhadap hewan kurban, karena hewan kurban itu hewan yang istimewa, harus sempurna, ditangani mulai dari awal sampai akhir, tidak boleh cacat, sehingga kita harus memberikan penanganan yang lebih, sehingga sampai ketika akan disembelih tidak cacat, tidak sakit, dan sebagainya. Jadi ada suatu hadis yang sangat sahih, yaitu tenangkanlah hewannya, tajamkanlah pisaunya. Kelihatannya sederhana, tetapi di balik itu adalah banyak sekali yang harus dilakukan untuk menjamin bahwa hewan itu tenang, bahwa pisaunya tajam sehingga dia tidak terlalu menyakiti pada saat proses disembelih. Tapi perlu saya tekankan bahwa tidak mungkin menyembelih itu tidak menyakiti. Jadi tidak mungkin proses menjelang penyembelihan itu tidak membuat stres. Tugas kita adalah bukan untuk menghilangkan rasa sakit, bukan untuk menghilangkan stres tadi, tetapi untuk meminimalisir bagaimana hewan itu tidak terlalu stres, dan ketika disembelih itu tidak terlalu sakit. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi proses penyembelihan? Itu adalah lingkungan, desain penyembelihannya, tempat penyembelihannya, kemudian kompetensi petugas penyembelihnya, dan terakhir adalah peralatan yang sesuai. Makanya tadi disarankan, dimaksimalkan RPH-nya itu dipakai, jangan dianggurin begitu. Karena mereka di RPH itu punya fasilitasnya, desainnya sudah disesuaikan sebagai tempat penyembelihan. Jadi bagaimana cara untuk merobohkannya, bagaimana untuk menggantung dagingnya, itu semuanya sudah ada. Sehingga ketika hewan dipotong di RPH, maka akan lebih baik kondisinya. Kemudian kompetensi petugas. Nah, ini biasanya kalau hewan kurban ini kalau dilakukan di RPH maka ditangani oleh orang-orang yang memang sudah sehari-hari kompetensinya di situ. Sedangkan kalau Bapak Ibu yang tahunan sifatnya, maka ya kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak, karena memang pekerjaannya hanya tahunan. Tetapi saya sangat bahagia dalam hal ini adalah dulu saya memberikan pelatihan ataupun penyuluhan tentang penyembelihan itu dicuekin orang. Kalau sekarang di mana-mana muncul komunitas juru sembelih halal Indonesia yang mereka sangat concern dan sangat luar biasa semangatnya untuk terus menambah ilmu dan meningkatkan keterampilannya. Nah, kemudian ini mumpung masih jauh-jauh hari, penyembelihan itu dapat terlaksana dengan baik jika memang peralatan yang dimiliki itu sesuai atau disediakan secara baik pisaunya, tempat penyembelihannya, dan seterusnya. Nanti akan saya bahas satu-satu. Nah, ini adalah 5 prinsip kesejahteraan hewan, yaitu berlaku ihsan atau berlaku baik terhadap hewan yang akan disembelih. Itu sering dikelirukan dengan bebas
5 prinsip five freedom, tetapi itu sebetulnya tidak semuanya harus dipenuhi semuanya, karena tidak mungkin juga dipenuhi semuanya. Seperti contohnya misalnya bebas dari rasa lapar dan haus, justru malah hewan yang akan dikurbankan itu hendaknya dipuasakan 12 jam sebelum dipotong. Misalnya besok mau dipotong jam 9, maka dipuasakan mulai dari jam 9 malam. Tujuannya adalah untuk hewannya supaya lebih tenang. Yang kedua adalah supaya isi perutnya tidak terlalu penuh, sehingga pada saat dikeluarkan isi jeroannya itu tidak berpotensi untuk mencemari dagingnya. Tapi minum tetap harus diberikan sampai menjelang dia akan disembelih, tetapi bukan digelonggong, dia suruh minum dengan sendirinya. Kemudian bebas dari rasa tidak nyaman. Ini adalah bagaimana kita merobohkan hewan. Ada beberapa metode untuk merobohkan hewan. Prinsipnya adalah lakukanlah metode tadi jika memang memungkinkan. Contohnya metode Barley dan Rope itu hanya cocok untuk sapi-sapi yang sudah biasa dipegang orang. Sedangkan sapi-sapi liar yang agak galak, begitu sapi Bali Kupang atau sapi SO, Sumbawa Ongol itu hampir susah ya, hampir dikatakan susah sekali untuk dirobohkan dengan cara Rope dan Barley. Nah, kalau kita tahu bahwa itu memang susah, maka robohkan dengan cara apapun. Yang penting adalah keselamatan manusia tetap menjadi prioritas utamanya. Dan kalau tahu kita bahwa caranya merobohkan itu tidak sesuai, artinya agak sedikit menyakiti, maka lakukanlah dengan cepat. Jangan terlalu banyak ritual yang tidak perlu. Kemudian bebas dari rasa sakit dan luka dan penyakit, misalnya hewan dengan luka terbuka. Misalnya ada yang terluka, maka dia didahulukan, meskipun seharusnya sih hewan yang luka tidak layak untuk hewan kurban atau makruh hukumnya. Kalau hewan yang sakit karena penyakit, mohon ditunda penyembelihannya. Lapor ke dinas, ini dinasnya kan sudah siap siaga. Misalnya Bapak Ibu yang tidak mengerti bagaimana cara mendiagnosa penyakit, minimal lapor dulu, minimal ditunda dulu. Kalau dilaporkan nanti bisa datang diperiksa. Kalau ditunda, kita menghindari. Jangan sampai kita waspada dengan COVID-19, tapi kita terlena dengan antrak misalnya. Nah, kalau kita tunda, maka minimal kalau besok masih hidup, minimal itu adalah bukan antrak, karena antrak sifatnya adalah perakut. Ketika hari ini sakit, besok pasti akan mati. Kalau besok belum mati, berarti minimal bukan antrak. Kemudian hewan yang sedang diobati dengan antibiotik dilarang untuk disembelih karena akan menyebabkan atau menimbulkan resiko resistensi antibiotik. Kemudian disebutkan pisaunya harus sangat tajam, tujuannya adalah untuk mengurangi rasa sakit dan memudahkan dalam menyembelih, bisa sekali sayat. Kalau pisaunya sangat tajam, caranya benar, maka sangat mudah untuk bisa menyembelih dengan sekali sayat. Kalau sekali sayat, maka luka yang terbuka menjadi sedikit, saraf yang teriris oleh pisau menjadi lebih sedikit, maka hewannya menjadi lebih sedikit rasa sakitnya. Kemudian bebas dari rasa takut dan tertekan adalah hewan tidak boleh melihat temannya yang sedang disembelih, tadi sudah disampaikan. Kadang-kadang ulama menerjemahkan dilarang mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Sebetulnya yang betul adalah dilarang mengasah pisau di dekat hewan yang akan disembelih, karena yang sensitif dari hewan ternak itu adalah pertama penciumannya, yang kedua adalah pendengarannya, yang ketiga baru matanya. Hewan mah tidak tahu ini asahan, ini pisau, itu tidak tahu. Yang dia takutkan adalah bunyinya. Ini yang dia takutkan, karena frekuensi tinggi, maka dia takut dengan bunyi itu. Sama halnya dengan kenapa tidak boleh melihat hewan lain yang sedang disembelih, sebetulnya adalah karena dia akan mencium aroma stres dari darah hewan yang disembelih dari sebelumnya. Jadi bukan dalam artian sebetulnya dia takut melihat temannya sedang disembelih, itu bukan, tetapi dia akan mencium aroma darah, sehingga tempat penyembelihan itu harus dipisahkan, ya, tidak boleh deket-deketan. Kemudian bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya adalah, misalnya contohnya nih, hewan itu tidak dibiarkan sendirian di areal penyembelihan, padahal petugasnya belum siap. Jadi hewan baru dibawa ke tempat penyembelihan ketika semuanya sudah siap, dan langsung begitu sampai, langsung dieksekusi, langsung dirobohkan, langsung disembelih. Nah, ini menjadi perhatian ketika ada sapi ngamuk. Sapi ngamuk itu sapi adalah hewan sosial. Kalau ada sapi ngamuk, lepas, jangan dikejar-kejar. Dia akan semakin beringas dan semakin lari. Tapi carikan teman, ambilkan temannya, maka dia nanti akan mendekat. Entah itu dia mendekatnya akan berantem, atau dia mendekatnya akan saling kenalan atau segala macam. Biarkan dia tenang, maka dia akan mudah untuk ditangkap kembali. Ini adalah bagaimana cara menaikkan hewan. Jadi hewan itu sebetulnya lebih mudah untuk naik daripada untuk turun. Jadi kalau untuk naik sih agak relatif mudah, tetapi kalau untuk turun yang agak susah, nanti akan saya contohkan gambarnya. Nah, ini mengangkut hewan kurban, kita belum punya
kendaraan khusus untuk mengangkut hewan kurban, tapi minimal ya jangan kayak begini nih, jangan kayak kambing diikat kayak begini, atau nih sapinya kepalanya ada di samping, sepanjang jalan dia mata kanannya ngelihat sesuatu yang mendekat, mata kirinya melihat sesuatu yang menjauh. Dia akan sangat pusing, sangat stres, dan kemungkinan dia tertampar-tampar atau tersabet-sabet ranting di sepanjang jalan juga menjadi banyak. Tadinya pas belinya dia belum buta, begitu sampai ke tempat penampungan di masjid, karena kecolok-colok sama ranting di pinggir jalan, jadi buta, yang kelihatan buta sekali matanya, nanti jadinya makruh untuk hewan kurban. Ini mengangkut hewan kurban, ada yang orangnya pelit, jadi truknya dibikin bertingkat-tingkat, nggak ada ventilasinya, akhirnya pingsan semuanya. Ini nggak mau kotor truknya sehingga sapinya diseret, padahal semakin diseret sapi akan semakin mogok, dia nggak akan berusaha untuk mundur, dan ini membahayakan orang, dan hewannya juga sangat tersiksa ketika motor dipakai untuk mengangkut kerbau. Di sini sih saya melihatnya ya, motor untuk ngangkut domba biasanya dikarungin kanan kiri, itu juga nggak bagus. Nah, ini untuk menurunkan juga sama, harus menggunakan jembatan atau rampak. Kalaupun tidak ada, maka gunakanlah apa saja yang ada di situ, misalnya tanggul tanah atau pondasi yang lebih tinggi atau tumpukan pasir. Yang jelas hewan kurban itu jangan disuruh loncat dari truk. Karena apa? Matanya sapi itu ada di samping. Dia melihatnya tuh ke samping, bukan melihat ke depan. Dia tidak bisa ngukur berapa tingginya bak truk ini sampai ke tanah. Sapi yang terlalu percaya diri, maka dia akan, ya ini mah cetek, dia akan melangkah dengan santai. Ketika melangkah dengan santai, ternyata dalam tinggi truknya, maka yang terjadi sapinya akan terjerembab, badannya yang jatuh. Sapi yang terlalu penakut, maka dia mikirnya, wah tinggi banget ini truknya, dia akan loncat, padahal ternyata truknya tidak tinggi. Dia terlalu kuat loncatnya, yang mendarat kakinya terlebih dahulu, maka kemudian dia akan patah kaki, pincang, yang kelihatan pincang sekali pincangnya, maka menjadi makruh untuk hewan kurban. Setelah diangkut, diturunkan, maka dia ditampung di kandang penampungan, dia minimal memiliki peneduh, memiliki pagar pembatas, memiliki tempat makan dan minum. Nah, ini tergantung, kalau dia ditampungnya kurang dari 12 jam, sebetulnya cukup diberikan minum saja. Tetapi kalau dia ditampungnya lebih dari 12 jam, maka dia perlu diberikan makan dan minum, kemudian dipuasakan kembali 12 jam sebelum dia disembelih. Kemudian pisahkan antara kambing dan domba, karena ada beberapa bakteri, ya, beberapa agen penyakit yang kalau di domba ini nggak masalah, tetapi begitu bakterinya pindah ke sapi, maka sapinya akan sakit. Jadi jangan sampai kita beli sapinya itu dalam kondisi sehat, begitu campur sama domba, besoknya sapinya menjadi lebih sakit. Kemudian tidak mengganggu ketertiban umum, ada pagernya, sehingga tidak lepas kemana-mana. Tadi ini sudah, ini tidak mengikat hewan dengan tali yang terlalu pendek atau terlalu panjang. Dua-duanya beresiko. Sapi yang diikat dengan, atau hewan yang diikat dengan tali yang terlalu pendek, maka dia akan tercekik atau dia tidak bisa bergerak. Sedangkan tali yang terlalu panjang, maka dia akan terlilit satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu lihat, ini sapi ini sampai nangis karena dia hidungnya diikat di tempat yang dengan tali yang sangat pendek. Ini adalah persyaratan hewan kurban, ada 4, dan keempat-empatnya ini harus terpenuhi semuanya. Tidak boleh salah satunya itu dilewatkan. Artinya apa? Dia harus sehat. Bagaimana cara menilai hewan sehat? Nanti ada, kemudian tidak cacat, tidak kurus, dan cukup umur. Seekor hewan dikatakan sehat jika dia masih aktif bergerak, tidak lesu, kemudian saling menaiki, nafsu makannya baik, rambutnya tidak kusam, cermin hidungnya kalau sapi basah, matanya bersinar, mulut dan anus serta hidungnya bersih. Biasanya kalau mencret maka dia akan, kotorannya akan nempel di situ. Nah, kalau beli online, mintalah Bapak Ibu foto dari depan, kiri, kanan, kemudian tanda khusus supaya tidak ditukar sama sapi yang lain. Terutama mintalah foto giginya, karena nanti ada persyaratan musinah. Ini contoh yang cermin hidungnya basah, berarti dia masih sehat. Ini contoh kambing yang skabiesan, ini menular ke manusia. Ini contoh sapi kurus yang ambruk, saking lemesnya dia. Kemudian ini suhu. Tadi dikatakan bahwa penampungan hewan atau penyembelihan disarankan punya atau menerapkan protokol kesehatan. Misalnya ada yang punya thermal gun, kemudian iseng-iseng kepala sapinya atau sapinya diukur suhunya. Jangan sampai kemudian nanti bikin kehebohan, wah ini sapinya demam, jangan-jangan COVID. Tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah sampai sekarang belum ada informasi yang mengatakan bahwa
sapi, kambing, domba atau kerbau kita tertular atau menjadi hewan yang bisa terkena dari COVID-19 ini. Jadi suhu hewan ini agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan manusia pada umumnya, sehingga jangan buru-buru mengatakan bahwa hewannya sakit demam. Cacat yang dimaksud yang dilarang untuk atau dimakruhkan untuk menjadi hewan kurban adalah yang telinganya rusak. Nah, ini ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang mentolerir rusaknya asal jangan sampai lebih dari 2/3. Kemudian ulama sudah sepakat ketika rusaknya hanya karena tanda, buat penanda saja dicowek sedikit untuk tanda buletan atau bolong karena pasang eartag atau tindik, itu nggak masalah. Kemudian ekornya terputus itu juga nggak boleh atau makruh. Kemudian pincang yang kelihatan sekali pincangnya, yang buta yang kelihatan sekali buta sebelah matanya. Kemudian yang buah zakarnya atau testisnya hanya satu atau tidak lengkap. Ini juga ada perbedaan ulama, monggo mau ikut yang mana, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, ini adalah contoh yang testisnya 2, yang ini testisnya cuma 1. Ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang jelas Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli yang kok nemu yang ini, harusnya lebih murah karena biasanya pedagang juga belinya lebih murah ke petani. Ini adalah contoh-contoh yang tadi karena penanganan yang tidak benar, maka kemudian terjadi luka, terbuka. Kalau Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mengganti, silahkan diganti. Kalau memang tidak ada, ya hukumnya nanti jatuhnya jadi makruh, tetapi masih beberapa ulama masih membolehkan, asalkan cacatnya ini tidak mengurangi jumlah dagingnya. Dan tapi yang penting adalah sapi yang dengan kondisi seperti ini, baik dikurban maupun tidak, ini harus dipotong terlebih dahulu untuk segera menghilangkan penderitaannya, untuk menyelesaikan penderitaannya. Ini yang buta kelihatan sekali butanya, ini adalah keropeng di mulut karena orf, dan ini adalah juga menular ke manusia. Kemudian persyaratan berikutnya adalah dia sudah musinah, jadi sebetulnya tidak pernah ada aturan bahwa harus sekian kilo, itu nggak ada, tetapi yang ada adalah musinah. Musinah artinya sudah dewasa, sudah berganti gigi, dia giginya lepas kemudian ganti lagi. Nah, ini hati-hati untuk kambing, biasanya ada pedagang yang curang, mereka mencabut giginya padahal belum musinah, tapi mereka cabut supaya seolah-olah sudah mendekati musinah. Jadi amannya adalah dia sudah lepas dan kemudian dia ganti lagi, udah tumbuh lagi gigi penggantinya. Ketika musinah sulit didapat, maka pilihan yang kedua adalah saniyah, yaitu kita baru ngomong masalah usia. Usia yang diperbolehkan untuk saniyah adalah 12 bulan lebih untuk domba dan kambing, sedangkan sapi adalah 24 bulan atau 2 tahun lebih. Nah, yang terakhir, kalaupun saniyah ini juga sulit untuk didapat, maka yang pilihan terakhir ini dalam kondisi darurat adalah jazaah, yaitu dia domba ekor gemuk yang telah berumur 6 bulan penuh. Ini riwayatnya dulu sahabat menyembelih sebelum sholat Id. Ketika ditanya apakah ini sudah memenuhi sah sebagai hewan kurban, Rasulullah tidak menjawab iya atau tidak, tetapi beliau menjawab bahwa adakah hewan yang lainnya, kemudian dibawakan ini adanya saya domba umur 6 bulan. Ketika dilihat ukurannya cukup gemuk, cukup besar, maka kemudian Rasulullah membolehkan sembelihlah itu. Tapi ini adalah dalam kondisi darurat, artinya kalau masih bisa musinah sih ya musinah, kalau nggak bisa musinah masih ada minimal saniyah dulu. Ini adalah contoh gambaran gigi sapi yang sudah musinah, nggak usah pusing-pusing dengan tanggal 1 umur berapa, tanggal 2 umur berapa, lepas 3 umur berapa, nggak usah pusing dengan itu. Yang penting adalah lihat gigi yang paling tengahnya sudah berganti menjadi sangat besar dan menancap tajam dalam ke dalam gusinya. Kalau ini giginya masih relatif sama dan renggang-renggang, kalau ini dia betul-betul masuk ke dalam gusinya karena dia harus gigi tetap yang sangat kuat. Ini pada kambing sama, ini belum musinah, ini mungkin mendekati musinah karena sudah lepas, dan ini sudah musinah karena sudah berganti gigi. Ciri-ciri hewan kurus Bapak Ibu, kalau sapi kambing agak sedikit mudah karena kita bisa melihat dari tonjolan-tonjolan tulang di pinggul, di dadanya, ya, bulunya kusam. Tetapi kalau di domba agak sedikit sulit karena biasanya apalagi yang domba woolnya atau rambutnya tebal, maka kadang-kadang kita perlu untuk memegang atau memastikan bahwa dia berdaging. Karena banyak kalau kita hanya mengandalkan timbangan, domba yang cacingan dan woolnya tebal atau rambutnya tebal, maka timbangannya akan tinggi juga, tetapi dia banyak isi perutnya saja, banyak di lambungnya saja yang gede. Begitu disembelih, dikuliti, maka dagingnya sangat sedikit. Hewan kurban boleh
diutamakan adalah yang berkelamin jantan. Kita ada aturan negara yang melarang betina produktif disembelih, tetapi betina boleh sebetulnya secara syariah untuk disembelih, tetapi kita harus taat aturan negara ya, betina yang sudah tidak produktif, yang majir misalnya juga boleh. Kemudian mengenai dikebiri, ulama ada yang berbeda pendapat, tapi yang jelas Rasulullah pernah sekali berkurban dengan 2 ekor domba yang dikebiri, yang gemuk. Artinya apa? Boleh, tetapi bukanlah hal yang sesuatu yang disukai karena beliau hanya 1 kali berkurban dengan domba yang dikebiri. Sebelum disembelih, maka hewan perlu istirahat. Intinya sih adalah untuk mengembalikan kondisi hewan itu seperti semula. Karena hewan itu di otot ada namanya cadangan gulanya, namanya glikogen. Kalau hewan masih kelelahan langsung disembelih, baru datang langsung disembelih, maka glikogennya sangat rendah, padahal glikogen ini diperlukan untuk merubah otot menjadi daging. Jadi dengan adanya glikogen nanti akan dipecah menjadi asam laktat secara perlahan-lahan, ya. Kemudian nanti akan menjadikan dagingnya menjadi lebih berkualitas. Kemudian kalau ini contohnya yang tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika hewan masih capek kemudian disembelih, cadangan glikogennya sangat rendah, maka dagingnya menjadi DFD, dark, firm, and dry. Mungkin nanti akan lebih diterangkan oleh Dr. Denny. Sedangkan kalau sebetulnya hewannya sih baik-baik saja, tetapi ketika mau disembelih, disiksa terlebih dahulu, digelonggong misalnya, maka stresnya bersifat akut, maka yang terjadi adalah dagingnya menjadi PSE, pale, soft, and exudative. Dan hewan ketika baik akut maupun kronis, ketika hewan dibikin stres, maka dia akan mengaktifasi sistem simpatisnya, tekanan darahnya akan menjadi naik, pembuluh darahnya akan mengkeret menjadi mengecil, dan ini akan menyebabkan kemudian darah akan banyak dialirkan ke kepala, ke otaknya, maka dia akan menyebabkan dia tidak mati-mati ketika disembelih. Hewan normal dia kehilangan 30%, dia sudah tidak sadar, tetapi hewan yang stres ketika dia disembelih, maka meskipun dia sudah kehilangan darah 50% dari total darah di dalam tubuhnya, dia masih sadar dan masih meronta-ronta. Lokasi penyembelihan tadi sudah disebutkan oleh Bu Kepala Dinas bahwa hanya orang-orang yang punya kompetensi yang diperbolehkan masuk ke lokasi penyembelihan. Daerah terbatas, tidak menjadi tontonan lagi. Masyarakat tadi mudah-mudahan nurut untuk tidak menyaksikan, ya. Bahkan para pekurban sendiri pun ya dihimbau, tadi disampaikan oleh Pak Kiai, Pak Ketua Umum MUI, bahwa tidak menggugurkan keabsahannya dari penyembelihan hewan kurban ketika pemilik atau pekurban tidak menyaksikan, atau kalau memang ingin menyaksikan bisa secara langsung melalui Zoom atau direkam kamera atau nanti ditonton nanti. Kemudian terpisah dari tempat penampungan tadi sudah disampaikan, tidak boleh melihat juga tadi sudah, dan hewan baru dibawa ke tempat penyembelihan setelah semua petugas itu sudah siap. Ini contohnya, tapi tidak seharusnya atau bagus seperti ini. Pada dasarnya adalah bagaimana kita mau berusaha. Adanya terpal ya silahkan pakai terpal nutupnya. Adanya bekas spanduk silahkan lokasi penyembelihannya tutup pakai bekas spanduk. Adanya bekas gorden atau bekas kain apa silahkan. Prinsipnya adalah hewan yang hidup tidak boleh melihat hewan lain yang sedang disembelih. Ini contohnya, ini di Bogor waktu itu, ini karena di semen kemudian mereka berinisiatif memasang matras karet sehingga pada saat direbahkan dia tidak kesakitan. Kemudian ini dibatasi dengan menggunakan terpal. Ini zaman dulu, foto zaman dulu, jadi masih jadi tontonan. Tahun ini tadi seperti disampaikan narasumber sebelumnya, tidak menjadi tontonan lagi. Ini masih terlalu banyak orang, ya. Harusnya cukup 3-4 orang saja di areal penyembelihan sudah cukup. Ini adalah tempat lubang tadi yang disampaikan oleh ini ya, sebetulnya teknikal sekali. Bapak Ibu silahkan berkreasi bagaimana caranya. Intinya sih kalau yang ini digambar ini adalah ini terhubung dengan septic tank, ya. Ada salurannya, sapinya disembelih di sini, kepalanya diganjel pakai besi ini, darahnya akan masuk ke lubang sini, setelah masuk sini darahnya langsung disentor pakai keran air ini, sehingga di sini tidak ada darah yang tertinggal, sehingga sapi yang berikutnya datang sini bersih, nggak ada darah yang bertebaran di mana-mana. Tali, nah ini teknik merobohkan, ini pemilihan tali. Saya sih
kemarin dikomplain sama beberapa anggota juru sembelih halal Indonesia, katanya tali yang enakan nilon, tidak licin, tidak nusuk-nusuk. Betul, tali nilon itu enak empuk, tetapi apa? Kalau sudah basah licin, ditarik nggak ada tenaganya. Dan celakanya kalau sapinya lepas, kita lupa melepas talinya, maka tangan kita akan ngelupas. Jadi kalau saya sih pakainya tali yang seperti ini, tali serat, tapi kadang-kadang dikomplain katanya tajam-tajam, tapi sebetulnya bisa diakali dengan cara tali ini direndam pakai air panas, kemudian dipukul-pukulkan ke pohon. Jadi walaupun baru, tali ini menjadi lemes, tidak terlalu keras lagi. Tali ini biasanya saya belinya di toko-toko pertanian, besarnya saya lupa ukurannya, kira-kira 3/4 in atau kira-kira 1,5 senti diameternya, kira-kira sebesar jempol saya. Ya, terlalu besar juga tidak bagus, tapi terlalu kecil juga nanti putus. Nah, merobohkan hewan pada saat menyembelih ini tentu saja sulit untuk menjaga jarak tadi 1,5 meter, karena pasti berdekatan, karena saling membantu. Maka maksimalkan APD-nya. Dalam artian, kita nggak mungkin saling berjauhan di tempat penyembelihan. Mau tidak mau saling berdekatan, maka maksimalkan APD-nya. Kemarin disebutkan protokol dari Kementerian Kesehatan itu adalah pakai baju lengan panjang, pakai masker, pakai kacamata. Nah, saya sih sarannya pakai kacamata, bukan pakai face shield. Karena kalau pakai face shield, pengalaman kemarin adalah begitu sapinya berontak malah lepas, face shieldnya jatuh kemana-mana. Silahkan, kalau menurut saya lebih aman adalah pakai kacamata renang, sehingga kencang, tidak gampang jatuh, dan itu adalah melindungi mata kita dari droplet ataupun dari virus yang kemungkinan masuk ke dalam mata kita. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa ini luar biasanya Depok ya, pastikan semua orang yang terlibat adalah dalam kondisi sehat. Jadi Depok luar biasa memberikan fasilitas, semua panitia akan dirapid, harusnya gratis ya Bu ya, Bu Kepala Dinas, karena memang sudah difasilitasi. Kemudian untuk di tempat yang bisa menerapkan jaga jarak, ya silahkan menggunakan protokol kesehatan jaga jarak. Dan kalau bisa sih kayak kemarin ada di daerah mana saya lupa, mereka adalah saling punggung-punggungan. Jadi mejanya di kanan kiri, kemudian orangnya di tengah-tengah, tetapi saling punggung-punggungan. Jadi tidak ada interaksi untuk ngobrol atau apa, sehingga droplet ataupun kemudian apa yang keluar dari mulut itu tidak mungkin terhirup oleh orang yang ada di depan kita. Kemudian kalau menyembelih itu dahulukan hewan yang jinak dulu, dan kalau membeli juga sekarang ya kalau bisa sih cari yang agak jinak begitu ya, jangan yang terlalu liar. Kasihan orang-orang yang nanganinya. Nah, ini adalah bagaimana penglihatan sapi. Jadi sapi sangat terganggu dengan orang yang lalu lalang di sini karena dia melihatnya lebih lebar adalah melihat di samping, bukan melihat di depan. Bapak Ibu yang akan terlibat menangani sapi hidup, tolong mengerti bahasa tubuhnya sapi. Sapi yang berbahaya adalah sapi yang galak dan sapi yang stres. Sapi yang galak dia akan menyerang, sapi yang stres akan memberontak dan akan reaksinya sangat tidak terduga. Kalau sapi ini yang paling ini adalah ini sapi galak, ya, sapi yang akan menyerang, dan ini adalah sapi waspada. Jadi begitu ngelihat posisi sapi ini atau mungkin ini dah 3 ya, 1, 2, 3 ini yang highly antagonis, slightly antagonis, dan yang alert before flight ini hati-hati ya ketika akan mendekati sapi dengan posisi kepala seperti ini. Pun demikian dengan posisi ekor. Jangan sekali-kali mendekati sapi yang sudah mengangkat ekornya dan melengkung. Ini tandanya sapi akan lari atau sapi akan menendang. Dan juga hati-hati pada saat mendekati sapi yang ekornya masuk ke celah kaki. Karena sapi ini adalah sapi yang ketakutan, sapi yang stres, reaksinya bisa jadi menendang atau dia bisa jadi melarikan diri. Ini contoh, jadi Bapak Ibu, saya yakin di sini mungkin ada yang partisan dari partai mana, partai X, partai Y, yang warna bajunya merah, kuning, oranye, ya. Usahakan jangan untuk ibadah kurban ini seragamnya jangan merah, kuning, oranye, ya, karena apa? Sapi buta warna, tapi buta warnanya parsial, dia masih bisa mengenali warna-warna dengan gelombang panjang. Ini contohnya kerbau ini menyerang orang yang kaosnya merah.
Walaupun ada orang biru di sini, dia tidak dihiraukan, karena bagi dia yang terlihat mencolok adalah yang warnanya merah. Ini merobohkan sapi, ada dua macam ya, yang umum, ini adalah metode rope. Jadi ini dibuat simpul-simpul di kiri sapi. Sapi ini tetap harus diikat di patok, kalau cuma dipegangin nanti pada saat ditarik dia akan mundur. Kita buat simpul di sisi kiri. Walaupun di sisi kanan juga bisa, tetapi nanti takutnya jadi ini. Ya. Kalau supirnya salah, kita bisa membuat simpul seperti ini di belakang kaki depannya. Kita tarik lagi ke belakang, kemudian kita simpul lagi di depan kaki belakang. Begini. Kemudian kita tarik, kita tahan, terus dia akan roboh ke sisi kiri, dan ketika sudah roboh, jangan sekali-kali dikendorkan. Sebetulnya kalau sudah ditarik ke belakang, nggak perlu diikat kaki-kaki, juga dia bisa disembelih. Tapi ya kalau mau ngikat, monggo saja, misalnya nggak yakin bahwa itu akan aman. Contohnya ini, begini cara menyimpulnya, satu di depan kaki depan, satu di belakang kaki depan, satu iketan di depan kaki belakang. Nah, ini adalah untuk yang metode Barley. Dia agak sedikit lebih mudah karena bisa dilempar-lempar talinya. Yang paling jelas adalah tali ini harus dicari titik tengahnya dulu, dibagi dua, bukan dibagi, tapi ditaruh di tengah-tengahnya, kanan kiri sama panjang dulu, kemudian dililitkan di leher, sama tetap ke depan harus diikat ke depan, ke patok ya. Dan yang ini adalah kaki belakang, talinya disilang. Tali yang kiri di kanan, tali yang kanan dilempar ke kiri, kemudian dilempar lagi ke punggung, dan di punggung posisinya seperti ini. Silang lagi, seperti ini, kemudian dia dimasukkan ke celah kaki belakang, dan ditarik. Sapi ini akan duduk, tidak akan roboh, tapi dia akan duduk. Jadi perlu didorong untuk digulingkan ke sisi sebelah kiri. Ya. Ini contoh ketika saya tidak diikat sapinya ke depan sehingga dia sempat mundur. Jadi ini dikalungkan di leher, kemudian yang kiri diberikan ke yang kanan diberikan ke kiri sehingga ada silangan di bawah ketiaknya. Ini disilang lagi di atas, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kemudian masuk ke celah kaki, baru kemudian ditarik ke belakang. Ini saya tarik sendirian. Ini sapinya harus sapi yang jinak, sapi yang sudah, kalaupun bukan jinak, sapi yang sudah biasa dipegang orang. Kalau sapi yang tidak biasa dipegang orang, sulit sekali untuk dirobohkan dengan cara yang seperti ini. Ini karena yang depan mundur, maka sapinya ikut mundur dan sempat bangun. Nah, kalau sudah kayak gini, sebetulnya bisa disembelih tanpa harus diikat kaki, yang penting belakang ini kuat nariknya ke belakang. Jadi ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk kedua metode tadi, hanya direkomendasikan untuk sapi yang sudah biasa dipegang orang, tidak direkomendasikan untuk sapi yang diumbar, contohnya sapi Balikupang atau sapi SO, Sumbawa Ongol. Tidak direkomendasikan untuk sapi yang punya gumba tinggi. Gumba itu punggung, bukan punuk. Ya, punuk kalau sapi Brahman ada punuknya di sini jendol. Tapi sapi Bali itu sininya tulang punggungnya, tonjolannya tinggi-tinggi. Itu tidak cocok untuk dirobohkan dengan metode tali temali yang tadi. Kemudian panjang talinya cukup, operatornya yang terlatih, dan arah perebahan ditentukan oleh operator yang ada di depan dan di belakang sapi. Dan tadi tidak disinggung ya, bahwa menghadap kiblat hanya sunnah saja, tidak wajib, tetapi berbaring di sisi sebelah kiri adalah memudahkan kita menyembelih, karena kita biasanya tidak kidal. Kalau kita tangan kanan memegang pisau, maka tangan kiri memegang kepala. Kalau robohnya di sisi sebelah kanan, nanti kebalik jadi kayak begini. Resiko tangannya keiris golok atau pisau. Ini adalah hal yang dilarang, yaitu membanting, ya. Terlalu kasar, ini dibanting benar-benar. Nah ini, atau yang ini tidak. Jadi ngerobohin sapi itu harus sekaligus, jangan nggak niat seperti ini. Ya, ini orangnya nggak niat. Atau ini kenapa saya silang? Karena satu, dia narik ekor. Ekor sebetulnya betul kita bisa pegang ekor. Atau ekor ini kita taruh di lantai, kemudian kita tekan saja pakai kaki atau apa, tapi tidak perlu ditarik, karena pada saat dia akan bangun, si sapi itu akan mengibaskan ekornya dulu. Ketika ekornya tidak bisa diangkat, tidak bisa dikibaskan, sebetulnya dia juga kesulitan untuk bangun. Tapi tidak perlu ditarik begini. Kemudian ini seragamnya yang salah ya, sebaiknya tidak
Bukan salah sih, tetapi saya menyarankan sebaiknya tidak menggunakan kuning, oranye, dan merah. Ini jangan sampai kita putus tendo kayak begini, tendonya diputus, ekornya diputus, ini sangat menyakiti buat dia. Nah, ini adalah cara merobohkan kambing. Jadi yang saya pegang adalah kaki yang sebelah dalam sehingga kambingnya tidak terjatuh. Ya. Ini. Yang sebelah dalam saya pegang, kambingnya roboh pelan-pelan. Kemudian Rasulullah pada saat menyembelih itu kaki kanannya menekan bahunya si kambing, si domba ini atau sapi. Jadi di sini ada otot lebar yang disarafi atau diberi saraf langsung dari otak. Itu satu-satunya otot di tubuh yang langsung kalau mata kan langsung dari otak, tetapi kalau otot ini hanya satu, yaitu otot trapesius di sini. Jadi kalau kita tekan otot ini, maka dia akan tenang. Ini saya tutup matanya supaya dia tidak melihat apa yang ada di sekitarnya, sehingga dia juga menjadi lebih tenang. Nah, ini adalah untuk sapi liar, sapi Bali, kupang, yang sulit untuk tali temali. Saya juga belajar dari juru sembelih nih. Jadi diikat kaki kiri depannya. Kaki kiri depan kita ikat. Diikat, kemudian talinya dibawa ke belakang sapi. Dibawa ke belakang sapi. Jangan terlalu kencang dulu, dan ujungnya kita masukin ke tali yang melintang antara kaki depan dengan ini, yang ada di bawah perut. Nah, begini. Sehingga kalau kita tarik ke belakang, secara otomatis kaki kiri depan dan dua kaki belakang ini terjerat secara bersama-sama. Seperti gambar itu. Ketika ini ditarik ke belakang, maka sapinya akan jatuh. Ini contoh sapi Bali yang umbaran. Dia sama sekali tidak bisa dipasang tali temali di badannya. Maka saya ikat kaki kiri depan, kemudian ini tali ini saya bawa putar ke belakang badannya. Nah, ini kemudian saya jerat kaki belakangnya. Dan ini ketika ditarik, maka dia akan roboh, sekaligus robohnya. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal kita tambah ikatan, kemudian bisa disembelih. Nah, ini adalah alat pelindung diri yang minimal harus dipakai oleh juru sembelih atau orang yang terlibat. Jadi, tapi kalau ini lebih banyak ke juru sembelih, karena ini helm, sepatu boot, kalau bisa ini jangan kuning, sebetulnya ini gambarnya kuning ya, salah ya. Ini adalah sarung tangan anti gores. Ini saya punya juga contohnya. Silahkan, masih ada waktu untuk mesen. Ini dipakainya di tangan kanan yang megang pisau. Sedangkan ini adalah sarung tangan baja. Ini dipegang di tangan kiri, karena yang resiko teriris adalah tangan kiri. Agak mahal harganya, silahkan cari sendiri di online, banyak sekali. Kalau mau, kalau tidak mau ya hati-hati saja. Kemudian pakai masker, terutama kemudian pakai ini kacamata Google. Saya lebih suka kacamata Google daripada face shield, karena tidak ribet, ya, tidak mudah jatuh, atau kacamata renang. Ya, karena di lokasi penyembelihan itu sangat sulit untuk jaga jarak, sehingga kita harus memaksimalkan APD yang kita pakai. Pisau, silahkan mau pakai pisau yang jenisnya seperti apa, tapi ada spesifikasinya sebetulnya. Ukurannya minimal kalau yang sudah berpengalaman, lehernya tebelnya ini 15 cm, pisau 15 cm cukup. Tapi untuk yang belum berpengalaman, ketika lehernya ini tebelnya 15 cm, minimal pisaunya adalah 1,5 kalinya. 22,5 cm, supaya menjamin dari kiri ke kanan itu teriris dengan sempurna. Ya. Nah, saya sih secara garis besar, contohnya ini aja, ya, dua, satu produk lokal, satu produknya impor, ya. Yang ini impor. Pisau ini cocok untuk gerakan atas bawah, nyembelih yang dorong. Kalau yang ini produk lokal, ini bagus sekali, ya, walaupun lokal tapi bagus sekali. Ini cocok untuk nyembelih gaya ditarik atau bawah atas. Ya, nanti ada videonya. Nah, pisau tidak hanya ini, monggo silahkan, masih ada waktu ya untuk mencari. Ini dua ini pisau sembelihan, tapi sebetulnya ada spesifikasi masing-masing. Ini pisau sembelihan, kemudian ada pisau khusus untuk nguliti yang seperti ini, melengkung begini supaya kulitnya tidak bolong, tidak rusak. Maka ini adalah pisau untuk skinning atau menguliti. Sedangkan ini pisau ini kecil, lurus, melengkung begini. Ini adalah pisau untuk boning atau untuk memisahkan antar tulang atau memisahkan daging dari tulang. Jadi tidak perlu kapak untuk memisahkan kepala dan badan, itu tidak perlu, pakai pisau yang ini saja. Kita iris, kita cari persendiannya, kemudian persendiannya kita tusuk pakai ujung pisau ini, maka dia akan dengan mudah untuk bisa dilepaskan.
Ini adalah cara bagaimana kita menguji pisau itu tajam. Kalau saya melihat di juru sembelih, kadang-kadang mereka mengiris. Sebentar saya ambil kertas. Saya sering melihat para juru sembelih itu nguji ketajaman pisau itu diiris begini. Ini sebetulnya bisa jadi tajam, tapi agak sedikit menipu karena dia bisa milih mana yang tajam, mana yang enggak. Yang benar nguji ketajaman pisau adalah ditebaskan. Nah, ini artinya tajam, karena dia bisa mengiris tanpa adanya robekan. Nah, begini. Bukan diiris-iris begini. Bukan. Karena saya punya pisau yang bisa dipakai ngiris, tapi begitu ditebaskan, dia nggak bisa. Ini masih bisa, tetapi ketika ditebas, robek. Nggak bisa. Berarti ini nggak tajam. Kemudian, nah ini. Untuk menjadi halal sebetulnya doanya adalah cukup Bismillahirrahmanirrahim. Tapi khusus untuk hewan kurban maka ada doanya, silahkan mau pakai yang mana. Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal minni ya karim, atau kalau diwakilkan sedikit berbeda ya karena tidak untuk dirinya sendiri, silahkan saja. Tetapi yang jelas kalau sudah dirobohkan, segerakan proses penyembelihannya. Jangan kebanyakan ritual, pakai acara dimandiin kembang, pakai acara tahlilan dulu, nggak perlu. Karena apa? Sapi itu tidak pernah tiduran. Sapi itu duduk. Jadi ketika dia sudah ditidurkan kayak gini, dia sangat stres. Jadi kalau sudah dibaringkan seperti ini, segerakan proses penyembelihannya. Nah, bagaimana menyembelih itu wajib memotong sebetulnya 3 ya. Hulkum saluran nafas, mari itu saluran pencernaan atau saluran makanan, dan wajadain adalah arteri atau darahnya. Meskipun ada pendapat berbeda antar mazhab yang mengatakan kalau Syafi'iyah itu cukup hulkum sama mar'i, meskipun sempurnanya ya tetap 3-3-nya, dan kalau MUI itu adalah harus ketiga-tiganya, hulkum, mar'i, dan wajadain. Karena kalau hanya keputus hulkum dan mar'inya saja, maka hewannya tidak mati-mati, bahkan bisa jalan-jalan. Kalau ayam bahkan bisa sampai 3-4 hari tidak mati. Karena yang mematikan adalah darahnya. Ya. Dan tadi lokasinya di mana? Yaitu di antara tulang leher 1 sampai dengan 3. Tapi kalau saya ngomong kayak gitu, juru sembelihnya bingung, karena tulang lehernya kan nggak kelihatan. Tapi saya alhamdulillah sudah punya rumusnya dari penelitian saya. Untuk di mana harus dipotong adalah rumusnya 5, 3, 1. 5 jari dari rahang, dari ini rahang, itu untuk sapi, 3 jari dari rahang untuk kambing, dan 1 jempol dari paruh untuk ayam atau unggas. Nah, disitulah tempat penyembelihan. Nyembelih kalau terlalu ke atas, jatuhnya dia tidak akan memotong hulkum dan mar'i, jadi tidak sempurna. Kalau motong terlalu ke belakang, nanti banyak sekali resikonya, yaitu salah satunya adalah resiko pembuluh darahnya mampet. Kalau mampet berarti hewannya nggak mati-mati, kalau nggak mati-mati berarti dia tersiksa. Ini tadi sudah. Nah, ini kalau robohnya ke kanan, maka mau tidak mau harus ada orang yang bantuin untuk memegangkan kepalanya. Nah, ini adalah nyembelih di sini. Ada 2 metode sebetulnya nyembelih. Ada posisi nahr untuk unta dan posisi zab untuk hewan-hewan berleher pendek. Tidak ada di tengah-tengah. Jadi cuma ada 2 tuntunannya, di ujung leher atau di pangkal leher. Ya. Nah, kalau kita umumnya adalah menzab, yaitu memotong di ini. Tapi tadi patokannya adalah 5-3-1 karena harus memotong di belakang jakun. Ini kita dilarang melakukan tusuk dada. Mudah-mudahan Jawa Barat sudah nggak ada lagi praktek tusuk dada. Tapi kalau beberapa tahun yang lalu saya masih menemukan tusuk dada di Jawa Barat. Kenapa begitu? Karena kita di dalam Islam dilarang memenggal. Karena pada saat kita menyembelih itu, yang mati duluan itu adalah otak besarnya, cerebrumnya. Tapi batang otak itu masih hidup. Batang otak itu pusatnya denyut jantung dan pusatnya nafas. Ada di pons dan medula oblongata. Nah, ini ternyata dia dikasih darah oleh arteri kecil di sini. Namanya arteri vertebralis. Jadi kalau kita melasukkan tusuk dada, maka semua darah ke kepala habis, termasuk yang ke batang otak, pons, dan medula oblongata. Maka sama saja itu mematikan otak secara keseluruhan. Padahal kita butuh proses sakaratul maut. Jadi ketika kita potong arteri yang di depan sini,
maka otak besar akan kehilangan fungsi, tetapi ini akan tetap berfungsi, dan ini akan memberikan perintah ke jantung dan paru-paru untuk bekerja lebih kencang lagi. Ketika dia nurut bekerja lebih kencang, maka dia akan memompa darah keluar melalui lukas bekas sembelihannya, dan dia akan menarik nafas. Ketika menarik nafas, maka akan terjadi pompa hisap yang kuat, maka dia akan menghisap darah dari ujung-ujung kaki menuju ke jantung kembali, dan sama jantung dipompakan dengan kuat, maksudnya ingin menuju ke otak, tapi ternyata dia akan keluar lewat luka sayatan sini. Jadi itu alasan kenapa tusuk dada dilarang. Ini adalah cara bagaimana mengukur 5 jari, 3 jari pada sapi dan domba. 5 jari seperti itu. Kemudian kalau sapi yang punya gelambir-gelambirnya ditarik, kemudian pisau bisa sisipkan di bawah leher, kemudian kita tarik ke atas untuk gaya yang tarik. Dan kalau ini domba, 3 jari dari rahang. Insya Allah 531 itu sudah terbukti efektif untuk menentukan lokasi di mana dia harus disayat sembelihannya. Ini gambaran anatominya, ini kepala, ini badannya. Kalau Bapak motong di merah ini, nomor 1 merah ini, maka yang terpotong adalah pangkal lidah. Jadi hulkum sama mar'i utuh. Kalau Bapak motong di sini, maka yang dipotong adalah jakunnya. Sulit untuk bisa sekali sayat, karena jakun itu tulang rawan yang keras. Nah, disinilah direkomendasikan posisi 531 ini di sini posisinya. Di sini hulkum sama mar'i saling berdekatan, dan pembuluh darah juga berdekatan di situ. Jaringan ikatnya longgar, jadi lunak, dengan sekali sayat pisau tajam bisa sekali sayat terputus semuanya. Sedangkan kalau di sini sudah harus hati-hati karena pembuluh darahnya sudah masuk ke dalam otot yang sangat tebal. Ini posisi hulkum, mar'i, dan wajadain yang harus terputus, dan ini adalah wajadain yang tidak boleh terputus yang menuju ke batang otak. Nyembelih caranya silahkan, monggo dengan gayanya masing-masing, ya. Tetapi yang umum yang saya lihat adalah ada gaya dorong, yang begini, dorong. Kalau didorong adalah ujung pisau yang harus nempel di leher. Yang berikutnya ada yang gaya tarik, pangkal pisau yang harus nempel di leher. Kita tarik pisaunya maka otomatis teriris. Ada juga yang dari depan, begini. Silahkan saja, ketiga-tiganya boleh asalkan tadi memotong hulkum, mar'i, dan wajadain. Ini contoh yang menyembelihnya gaya dorong. Pisaunya besar, ini diukur 5 jarinya, kemudian diganjel lehernya, karena kalau tidak diganjel maka ujung pisau akan mentok. Bapak Ibu lihat, diukur 5 jarinya. Nah, ini ditekan pisaunya dan diganjel supaya pisaunya tidak mentok ke lantai. Ini yang sekali sayat, pisaunya diselipkan di bawah leher. Pisau yang nempel adalah bagian pangkal, dan bisa sekali tarik dengan sangat mudah, tanpa harus diganjel-ganjel lehernya. Ini contoh juga yang sekali sayat, tapi ini adalah video tahun lalu, saya dapat dari Mas Fahmi, Tangerang Selatan, dan tentu saja tahun ini tidak boleh jadi tontonan seperti ini. Ya, jadi ini sekali sayat, langsung keputus. Ini sekali sayat, langsung keputus juga. Ini sekali sayat juga. Nah, ini sebetulnya bagus nyembelihnya, tapi ada yang sedikit kurang, yaitu juru sembelih itu langsung pergi tanpa memperdulikan hasil sembelihannya. Padahal bisa jadi ada unsur yang belum terputus, bisa jadi pembuluh darahnya mampet. Jadi juru sembelih itu wajib mengevaluasi hasil sembelihannya. Apakah sudah putus sempurna? Kalau belum, sempurnakan dengan hanya mengiris bagian yang belum terpotong. Kalau ada yang mampet, nah ini sebetulnya yang kiri mampet nih, tapi dia tinggalin aja. Harusnya ketika nemu ada yang mampet, darahnya tidak keluar, maka harus dipotong ujung pembuluh darah yang mampet, supaya darahnya kembali lancar lagi. Ini contoh penyembelihan yang kurang bagus. Pisaunya terlalu kecil, leher sapinya padahal tebal banget, tidak tajam karena tidak mengiris dengan bagus. Nah ini, posisi sembelihannya terlalu ke atas, karena nanti akan terlihat jakunnya terbawa ke badan. Harusnya jakun itu ke bawahnya ke, nah ini jakunnya ikut ke badan, padahal harusnya jakun ini ikut ke kepala. Nanti kelihatan putih. Nah itu kelihatan putih. Nah itu kelihatan putihnya. Dan ini didobel pakai orang lain yang nyembeli. Berkali-kali juga. Kurang bagus ini. Nah ini posisinya salah.
di terlalu ke atas, bahkan di pangkal telinga, pisaunya tidak tajam, nyayatnya terlalu ke atas, ini jakunya juga, dipegangnya terlalu banyak orang. Ngapain ini banyak orang-orang kayak gini? Harusnya udah diikat kaki, udah cukup orang ini. Nah, harusnya orang ini tuh naruh kakinya di sini. Ini orang-orang ini tidak diperlukan sebetulnya. Dan Bapak Ibu lihat, sapi segede gini darahnya tidak muncrat. Artinya dia sebetulnya mampet pembuluh darahnya. Ini contoh yang motongnya terlalu ke atas, dipotongnya di depan jakun, seharusnya motong di belakang jakun. Ini penyembelihannya bagus ini, tetapi ini yang saya bilang nyembelih di tengah-tengah leher. Terlalu ke bawah. Tapi dia bagus. Tidak pernah mengangkat pisaunya sebelum yakin semua unsur putus. Ini juga, ini nyembelihnya bagus tapi posisinya kurang tepat karena terlalu ke belakang. Terlalu jauh ke belakang. Ini adalah kalau nyawetnya terlalu ke bawah, jadinya banyak mampet, ada kecurangan di sana, karena jadi banyak daging ikut ke kepala. Kemudian ini kita lihat bareng-bareng, apakah ini kira-kira halal atau keserawankah? Sapi ini lama sekali tidak disembelih-sembelih, dilihat oleh sapi yang masih hidup, pisaunya tumpul, sudah disayatkan berkali-kali, belum ada yang terluka sedikit pun. Ini ya, megang posisinya juga salah, posisi pisaunya. Nah ini udah diengek-engek, digergaji, tapi belum kelihatan ada yang terputus. Nih sapi yang lain sampai telinganya maju ke depan karena dia sangat takut. Kemudian nanti saya ingin menunjukkan bahwa, nah ini pembuluh darahnya mampet nih Pak, dua ini, satu, dua, dua-duanya mampet. Darah tidak mengocor keluar dengan deras. Kalau sudah kayak gini sebetulnya bukan diiris-iris ulang lagi, bukan digorok-gorok ulang lagi, tapi cukup ambil bagian ujung ini, yang mampet ini potong di ujung ini saja, nanti darahnya akan keluar lagi dan akan memancar dan lancar. Ini harusnya ini aja, tapi yang dilakukan dia adalah dia tusuk dada. Padahal cukup ini yang dipotong nih, dua ini. Dia tusuk dada, dia kuliti sebelum mati, ini artinya penyiksaan luar biasa. Ini adalah contoh bagaimana mengoreksi pembuluh darah yang mampet. Jadi kalau sudah disembelih, nafasnya masih ada, dia masih ngedip, kok darahnya berhenti mengalir, bisa dipastikan buluh darahnya mampet. Kalau terjadi kayak begini, potong hanya di ujung pembuluh darah yang mampet saja. Nah ini, diambil yang mampet, dipotong. Nah ini tadi tusuk dada sudah ya, saya terangkan bahwa tusuk dada dilarang di Indonesia, di SNI juga dilarang. Ini menyembelih domba di tempat lain. Di Indonesia sudah mulai ada yang bikin kayak begini, ada yang pakai meja mekado, meja kambing domba gitu. Silahkan saja kreativitas masing-masing. Nah ini kalau boleh saya jujur, ini foto ini diambil dari Depok. Jadi masih ada orang yang melakukan ritual, dimandiin kembang, ditutup kain mori. Yang saya ingatkan, bagus, bermaksud memuliakan hewannya, tapi kita mungkin caranya keliru. Karena apa? Jangan menerapkan apa yang kita rasakan itu pada hewan. Mungkin kita senang mandi kembang, tapi hewan tidak. Ya, hewan justru maunya kalau ditanya lebih senang kalau dia cepat dimatiin, cepat selesai penderitaannya. Mungkin ya. Jadi sebaiknya ritual-ritual seperti ini sudah mulai dikurangi. Ini tentu saja tidak boleh saat ini, apalagi di masa pandemi, tidak memakai APD, menjadi tontonan banyak orang, menyiksa karena pengikatannya berlebihan, sudah diikat kakinya, masih ditindih-tindih, masih dipalang pakai bambu atau kayu. Kebayang ini kalau sapi ini berontak, melarikan diri, anak-anak kecil ini mau lari kemana? Ya, mereka bisa celaka kalau sapinya ngamuk. Nah ini kan sebetulnya ini sih lagi pelatihan sih waktu itu, jadi masih banyak orang. Tapi yang jelas sebetulnya cukup 1, 2, 3 di sini. Ini juga nggak perlu, orang ini juga nggak perlu. Ya, ini kalaupun ini mungkin pekurbannya, ya. Tapi sebetulnya tadi Pak Kiai juga sudah mengatakan bahwa tidak menggugurkan keabsahannya ketika sohibul kurban itu tidak menyaksikan proses penyembelihannya. Jadi cukup 1, 2, 3 orang saja. Darah ditampung di dalam lubang tanah, tadi teknisnya sudah disampaikan oleh Bu Kepala Dinas, kemudian pengeluaran darah harus sampai tuntas dan hewan baru sudah benar-benar mati. Hewan mati ditandai dengan cara dipegang matanya tidak ngedip lagi,
darahnya tidak muncrat lagi, kemudian nafasnya sudah tidak ada lagi. Tiga-tiganya harus sudah muncul. Kalau ternyata darahnya berhenti, masih ngedip, masih bernafas, barangkali mampet, cek luka sayatannya, cek pembuluh darahnya mampet apa tidak. Ya, harusnya pembuluh darah itu terakhir. Jadi itu yang menjadi patokan. Kemudian kita masih sering melihat praktek melihat orang mengguyur sapi yang sudah disembelih. Ya, saya nggak tahu tujuannya apa, tapi ya saya melarang 100% ya. Ya saya juga susah ya karena itu sudah kebiasaan. Tapi yang jelas jangan mengguyur lukanya. Luka sembelihan itu tidak boleh diguyur. Satu, dia menyakiti karena air yang kita pakai pasti ada kaporitnya, ada macam-macamnya, jadi itu menyebabkan dia perih. Justru malah karena airnya dingin maka dia akan mengkerut pembuluh darahnya, justru akan menyebabkan pengeluaran darahnya menjadi tidak lancar. Dan yang terakhir sebetulnya ketika air itu sempat kena ke kulitnya, ke rambutnya dulu, kemudian jatuh ke luka sayatan, artinya dia akan membawa bakteri yang banyak dari bulu atau dari rambutnya ke daging tempat luka sayatan yang terbuka tadi. Jadi jangan, kalau bisa sih malah janganlah disiram air ini, terutama bagian luka sayatannya. Nah ini hewan kurban setelah dipastikan mati baru boleh dilakukan proses lanjutan. Mau dikuliti dan dikeluarkan isi jeroannya, silahkan. Nah, tadi disampaikan bahwa panitia dikurangi, maka saya sangat menyarankan bahwa yang membutuhkan waktu lama adalah nguliti dan mengeluarkan jeroan. Kalau nyembelih sebetulnya kalau mereka pintar atau sudah kompeten, gampang cepat. Tapi jangan karena menyembelih itu cepat, kemudian disembelih semuanya, kemudian ditumpuk, belum dikuliti, ya nanti akan bau, akan basi, akan busuk dagingnya. Jadi kalau saya sarankan adalah yang nyembelih tim, oke, 3-4 orang untuk tim penyembelihan khusus. Dari ngerobohin sampai nyembelih. Habis di sini, maka perbanyak orang yang menguliti dan mengeluarkan jeroan. Daging itu akan sedikit lebih punya waktu aman ketika dia masih dalam bentuk karkas besar, digantung. Maksud digantung itu adalah supaya dia darahnya tiris, darah yang belum keluar dari daging itu akan netes-netes, dan nanti rigor mortisnya selesai, daging itu akan menjadi lebih kaku. Ketika lebih kaku itu lebih mudah untuk ditangani. Tenang saja tidak akan busuk sepanjang kurang dari 6 jam. Bahkan istimewanya daging merah ketika dia digantung, maka permukaannya akan menjadi kering. Dan kalau kering, maka lalat pun tidak ada yang nempel ke situ, tidak ada yang mencrok ke situ, tidak ada yang hinggap di situ. Lalat biasanya akan kumpul di lantai di mana tetesan darah itu berada. Karena dia akan ngejar darah daripada dagingnya. Nah, setelah selesai, baru kemudian orang bisa semuanya cuci tangan, kemudian ngurusin dagingnya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah menjadi daging, nanti Pak Denny, Dr. Denny yang akan menyampaikan bagaimana cara menangani dagingnya. Kurang lebihnya saya cukupkan dulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.